Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari mulia ini, kita bisa hadir kembali di majelis ini, majelis ilmu, untuk menguatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, dan sekaligus juga meningkatkan keilmuan kita selaku seorang muslim, apalagi seorang da'i. InsyaAllah kulluna du'at, setiap kita semua adalah para da'i. Kun da'iyan qabla an takuna kulli syai'. Jadilah engkau seorang da'i sebelum menjadi apapun. Apakah kita yang seorang guru, ataukah seorang dosen, ataukah pedagang, ekonom, birokrat, apapun profesi kita, maka yang pertama kali misi yang harus kita emban adalah misi dakwah. Kita sampaikan dakwah ini kepada umat, kepada masyarakat dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang dengan itulah kita insya Allah akan mendapatkan fadilah yang sangat banyak. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Seandainya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan perantaraanmu, maka itu lebih baik daripada dunia dengan segala macam isinya ini. Maka sebelum kita mendakwahkan kepada orang lain, yang terlebih dahulu adalah kita dakwahkan kepada diri kita sendiri. Aslih nafsaka wad'u ghairaka. Perbaikilah dirimu dulu, kemudian dakwahkanlah kepada orang lain. Sehingga sebagai seorang seorang aktivis, seorang dai, maka harus pertama dan utama adalah memperbaiki diri kita, melaksanakan sekian banyak tugas dan kewajiban. Di samping sebagai seorang muslim yang punya kapasitas berdakwah, harus memiliki sekian banyak tugas dan melaksanakan sekian banyak kewajiban. Kewajiban utama kita adalah dalam rangka untuk berdakwah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tidak bisa kita lepaskan. Ibadah dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Itulah makna ibadah, sebuah nama yang mencakup seluruh apa yang terkait dengan perkataan ataupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin, yang itu dicintai, diridhoi oleh Allah Ta'ala. Itulah ibadah, baik itu ritual ataupun ibadah sosial. Nah, di samping kewajiban kita beribadah, kemudian juga berdakwah secara umum, kita juga punya kewajiban secara khusus sebagai seorang dai dengan poin-poin yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, yang perlu untuk kita lakukan sebagai seorang aktivis dakwah adalah an yakuna laka wirdun yaumiyun. Engkau harus memiliki wirid harian, kebiasaan zikir yang kita lakukan pada setiap harinya. Berupa apa? Min kitabillah. Berupa wirid Al-Quran. Dari Al-Quranul Karim kita baca kitabullah sebagai bekal yang utama dalam kehidupan ini. La yakilu an juz'in, tidak kurang daripada 1 juz setiap harinya. Karena ini adalah wirdun yaumiyun, maka kita baca 1 juz Al-Quranul Karim. Wastahid alla takhim fi aksar min syahr. Bersungguh-sungguhlah
supaya kamu tidak menghatamkan lebih daripada 1 bulan. Kalau 1 hari 1 juz berarti 30 hari bisa 30 juz. 1 Al-Quran itu bisa kita khatamkan. Itulah secara normalnya. Wala fi aqal min 3 ayyam. Tidak kurang daripada 3 hari. 3 hari ini sudah sangat bagus. Maksudnya ya tidak boleh kurang. Kalau 3 hari kita khatamkan Al-Quran, berarti 1 harinya berapa juz? 10 juz insya Allah Ramadan bisa kita kejar. Ada beberapa ibu-ibu dengan kesibukannya, mulai pagi sudah bangun jam 2 sudah mau nyiapkan makan sahur sampai jam 10 malam dengan aktivitas yang sangat banyak, itu sanggup membaca 1 hari 10 juz. Subhanallah. Sehingga 1 kali bulan Ramadan khatam berapa kali? 10 kali. Subhanallah ya. Itu ibu-ibu. Ada juga tukang becak yang mana dia juga pekerja berat, di sela-sela menunggu penumpang dia bisa membaca pada saat bulan Ramadan itu 1 hari 10 juz. Ada juga pegawai negeri, dia juga banyak kesibukan di kantor, bisa 1 hari 10 juz di bulan Ramadan ini ya. Kalau di bulan Ramadan ada cerita ibu-ibu pedagang pasar yang jualan juga sibuk juga, tapi dia bisa menyempatkan seharinya 2 juz. Inilah kisah-kisah yang bisa kita lihat pada era saat ini. Kalau era dulu di luar jangkauan kita, para ulama kita dulu, Imam Syafi'i misalnya, kalau bulan Ramadan itu sehari bisa khatam 2 kali. Pagi sampai sore itu khatam sekali, malamnya sekali. Sehingga 1 bulan Ramadan bisa khatam sampai 60 kali. Masya Allah. Itulah ulama kita dulu yang luar biasa dalam hal interaksinya dengan Al-Quran. Mereka totalitas. Nah, kita sebagai para aktivis ini di luar Ramadan minimal ada bekal yang harus kita miliki setiap harinya, wirid yaumi, wirid harian, berinteraksi dengan Al-Quran, kita baca. Ini cukup, poin pertama di sini membaca dulu ya. 1 hari 1 juz insya Allah. Yang kedua, sebagai seorang aktivis dakwah, kita punya kewajiban antuhsina tilawatal Quran, memperbagus dalam hal membaca Al-Quran, wal istima' ilaihi, merenungi atau mendengarkan ayat Al-Quran, wa tadabbur, mentadaburi, merenungi fi ma'anihi, makna-maknanya. Membaca Al-Quranul Karim, baik itu dalam hal tadbik, penerapan bacaannya adalah fardu ain, hukumnya wajib kepada setiap orang membaca Al-Quran sesuai dengan yang diturunkan. Kalau mengetahui hukum-hukumnya itu fardu kifayah. Kita tidak harus mengetahui ketika nun mati ketemu lam itu hukumnya apa. Tidak harus tahu hukumnya, tapi kalau semuanya tidak tahu ya berarti dosa semua. Itulah fardu kifayah. Namun menerapkannya itu sebuah fardu ain, kewajiban kepada setiap orang. Kata Imam Ibnul Jauzi, wal akhdhu bil Qur'an hatmun lazimun, man lam yujawidil Qur'ana athimu. Mengambil Al-Quran secara tepat sesuai dengan turunnya itu adalah hatmun lazim, sebuah keharusan, kewajiban yang harus ditunaikan. Li'annahu bihil Qur'anu unzila wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena dengan tajwid itulah Al-Quran diturunkan, dan dengan tajwid itulah Al-Quran sampai kepada kita. Jadi harus semampunya, semaksimal mungkin kita melaksanakan tilawah, mendengarkannya, mentadaburinya dengan sebaik-baiknya. Wa anta turusasirah al-mutahharah,
juga harus menyempatkan mempelajari biografi Rasulullah SAW, sirah nabawiyah yang suci, wa tarikh salaf, dan perjalanan hidup biografi para ulama pendahulu kita, biqadri ma yattasi'u lahu waqtu, sesuai dengan kesediaan waktu yang kita miliki. Salafus soleh, para ulama pendahulu kita ini adalah generasi pertama. Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, sebaik-baik umat manusia itu adalah generasi sahabat. Kemudian generasi yang sesudahnya adalah tabi'in, dan generasi yang sesudahnya adalah tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi awal yang disebut dengan as-salafus sholih. Banyak sekali ibrah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari perjalanan para ulama pendahulu kita, dalam hal keilmuannya, dalam hal semangat ibadahnya, dalam hal ketawaduannya, dalam hal jihadnya, kesungguhan untuk membela agama Allah, mempertahankan dinul Islam. Jadi mereka berjihad dengan darah dan kolam ataupun dengan tinta. Mereka buktikan statement yang disampaikan lewat kalimat itu dengan praktek nyata dalam bentuk pergi ke medan perang. Itulah lengkap contoh yang bisa kita dapatkan dari para salafus soleh. Itu bisa membangkitkan semangat kita. Wa an tuktsir minal qiraah fi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau harus memperbanyak bacaan tentang hadis nabawi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an tahfadhu 40 hadisan 'alal aqal, minimal kita bisa menghafalkan 40 hadis. Wal takun al arba'in an-nawawiyah, yang kita hafal 40 itu dari hadis arba'in nawawi, kumpulan hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Ini 40 hadis, walaupun tidak persis 40 ya, bisa 42. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah daripada arba'in ini menambahkan sampai 50-an. Ini adalah hadis-hadis terpenting yang harus dihafalkan. Misalnya hadis yang terkait dengan masalah meninggalkan hal yang sia-sia, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Ada yang menyebutkan ini adalah terkait dengan nisful ulum atau nisfuddin, separuh daripada agama. Karena agama itu kalau diklasifikasi adalah antara mengerjakan dan meninggalkan. Mengerjakan berupa perintah-perintah itu kita laksanakan, meninggalkan berupa larangan-larangan. Hadis ini berbicara masalah larangan. Jadi nisfuddin, separuh daripada agama. Itulah kaidah yang banyak kita dapatkan dari hadis arba'in nawawi, atau yang sebelumnya hadis da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Bisa juga kita baca da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Sehingga muncul dari hadis ini kaidah yang sangat populer, al yakinu la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Yakin itu kita jadikan sebagai ketetapan, sedangkan kalau hal yang meragukan itu tidak mempengaruhi hukum daripada keyakinan itu. Ini banyak sekali yang bisa kita simpulkan dari banyak hadis, terutama 40 hadis arba'in nawawi ini, yang sangat penting menjadi panduan dalam hidup kita. Wa anta drusa risalatan fi usulil aqaid wa risalatan fi furu'il fiqhi, dan engkau mempelajari risalah, tulisan tentang masalah pokok-pokok akidah, pokok-pokok keimanan. Wa risalatan, juga tulisan risalah dalam hal cabang-cabang fikih.
Sebagai seorang muslim wajib memiliki akidah Islamiyah sahihah ala manhaj ahli sunnah wal jamaah. Itu tidak kita ragukan lagi. Akidah yang sahih, yang lurus, yang jauh dari segala macam bentuk kesyirikan harus kita pelajari. Bagaimanakah apa yang dimaksud dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsipnya apa, pokok-pokok pikirannya apa, hal-hal yang terkait dengan penyimpangannya itu apa saja. Maksudnya penyimpangan yang di luar mazhab ini ya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah insya Allah yang paling lurus. Nah, di sekian banyak mazhab fil akidah itu ada yang menyimpang. Nah, misalnya dalam masalah takdir ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada juga Murji'ah, ada Jahmiyah dan lain sebagainya yang perlu untuk kita jadikan sebagai pembanding. Yang paling utama yang kita pilih adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tidak mengetahui yang jahil ataupun yang batil, maka kita tidak bisa memilih yang hak. La ya'riful Islam man la ya'riful jahiliyah, kata Umar. Tidaklah seseorang itu mengenal Islam dengan baik kalau dia tidak mengenal kejahiliaan. Mengenal bukan berarti melakukan. Seorang bisa berislam ataupun bertauhid, berakidah yang lurus kalau dia tahu mana yang batil, mana yang syirik, mana yang menyimpang. Maka disinilah kewajiban kita untuk belajar terus dan belajar, tidak merasa puas dengan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Begitu pula risalah fil fikhi, risalah tulisan tentang masalah fikih. Fikih ini ilmu cabang yang terkait dengan amaliyah, yaitu tentang ilmu hukum-hukum syar'i yang amali, yang sifatnya praktis, yang itu hasil kesimpulan ataupun ijtihad dari para fuqaha, ulama pendahulu kita, yang juga penting menjadi panduan dalam hidup kita sebagai seorang dai. Yang ketiga adalah antubadiro bil kashfis sihhil am, bersegera melakukan general check up wa an ta'khudha fi ilaj ma yakunu fik min amrad, dan bersegera untuk mengobati penyakit yang ada padamu, wa tahtamma bi asbabil quwwah, memiliki perhatian dengan sebab-sebab kekuatan, wal wiqayah, serta imunitas atau ketahanan al-jasmaniyah, al-wiqayah al-jasmaniyah, ketahanan fisik, wa tabta'id an asbabid dha'fi, menjauhkan diri kita dari sebab-sebab kelemahan asihi dalam hal kesehatan, gangguan kesehatan, khususnya saat ini era pandemik COVID-19 ini, yang kita tidak tahu sampai berapa lama lagi kita diberikan ujian oleh Allah berupa pandemik ini. Maka kita harus punya imunitas. Imunitas yang paling utama adalah imunitas keimanan, kemudian imunitas fisik. Ada 3 kata yang kita jargonkan, yaitu iman, imun, aman. Ini terkait semuanya. Keimanan sebagai landasan untuk kesehatan ruhiyah, kesehatan dari sisi psikis, rohani kita, ini yang paling menentukan. Kemudian imun adalah imunitas dari sisi kesehatan lahir, fisik kita ini, kita tingkatkan imunitasnya. Imunitas tubuh itu yang paling utama dari sisi nutrisi, 80%. Makanan yang kita asup itu memiliki peluang untuk bisa menyehatkan kita sebanyak 80%. Yang 20% itu olahraga. Jadi jangan dibalik, olahraganya berlebihan, makanannya sedikit. Kalau ulama kita dulu, walaupun mereka makanannya itu pas-pasan, tapi karena ruhiyahnya sangat kuat, sehingga hampir-hampir tidak berpengaruh faktor nutrisi itu. Imam Nawawi
yang sudah kita bicarakan tadi ya, penyusun hadits Arba'in Nawawi itu, beliau pada saat konsentrasi belajar meninggalkan kampungnya di Nawa itu menuju ke Damaskus untuk belajar konsentrasi, setiap harinya itu berpuasa kecuali 5 hari yang terlarang, Idul Fitri, Idul Adha, sama 3 hari tasyrik itu saja. Selain 5 ini beliau berpuasa setiap harinya. Jadi pada saat sahurnya itu hanya air putih, saat bukanya itu hanya makan roti kurma ya seadanya. Padahal beliau orang yang mampu keluarganya ya, tapi potensi keuangannya digunakan untuk biaya belajarnya. Kalau sekarang ya mondok lah di pesantren. Kalau dulu bermulazamah dengan para syekh, setiap harinya tidak kurang dari 12 majelis yang dihadiri oleh Imam Nawawi ini. Majelis fikih, majelis tafsir, majelis hadits, majelis yang lainnya, ilmu-ilmu itu tidak kurang dari 12 setiap harinya. Jadi beliau sangat tekun dalam hal belajar, dan akhir-akhir hayatnya itu beliau tidak pernah tertidur dengan berbaring. Tidurnya itu sambil duduk dengan bersandarkan buku. Bukunya taruh begini. Kalau bukunya jatuh, beliau bangun lagi, baca lagi, belajar lagi. Terus kalau ngantuk, bukunya disandarkan lagi terus. Masya Allah ya, luar biasa. Kesungguhan ulama kita luar biasa. Jadi asupan nutrisi mungkin dalam hal ini kok bisa kita simpulkan sangat sedikit, tetapi karena kekuatan rohaninya yang luar biasa, sehingga beliau bisa meninggalkan produktivitas yang luar biasa kepada umat sampai saat ini. Dan juga yang di sini ditekankan adalah menjauhkan diri dari sebab-sebab gangguan kesehatan kita. Gangguan kesehatan itu bisa disimpulkan dari faktor psikis dan juga faktor fisik. Faktor fisik ini terutama dari faktor perut atau makanan yang sudah kita sebutkan tadi. Kalau bisa kita jaga makanannya, insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan. Yang keempat, an tabta'idza 'anil israf fi qahwatil bunni wasyai. Hendaklah engkau menghindari secara berlebihan. Kalau konsumsi seperlunya boleh, tapi kalau berlebihan dalam mengkonsumsi kopi, teh, wa nahwiha dan yang semacamnya minal masyrubat al munabbihah, segala macam minuman perangsang yang sejenisnya, terutama yang bisa menjadikan semangat tetapi tidak sadar, atau jangan menyebut merek ya. Jadi minuman-minuman doping lah, minuman doping. Wah, saya mau ujian ini, harus minum merek ini supaya kuat, nggak tidur semalaman. Nah, itulah bahaya. Pengalamannya orang yang berlebihan dalam minuman yang mengandung doping itu ginjalnya nggak kuat. Hati-hati. Seperlunya boleh, tapi kalau menjadi kebutuhan bahkan sampai ketagihan, ini bahaya. Mungkin sehari sekali, ya maksimal 3 kali misalnya. Kalau era sekarang yang ngetren kan ngopi ya, kopi-kopi ya, pagi itu buat di rumah ataupun di kafe-kafe, inilah dengan segala macam mereknya, inilah yang ngetren. Fala tashrabha illa li darurah. Jangan engkau minum kecuali karena terpaksa untuk meningkatkan produktivitas supaya tidak ngantuk saat belajar, tidak ngantuk saat tilawah. Itu kebutuhan kita. Wa antam tani batatan anit tadkhin. Nah, ini penekanannya. Hendaklah engkau tidak pernah merokok sama sekali. Tadkhin ya, merokok ini haram bagi aktivis ya, walaupun dalam hal hukumnya masyarakat awam berbeda pendapat, minimal makruh. Tapi kalau kita posisikan, apalagi kita di lingkungan pondok ini, haram ya, tidak boleh mengkonsumsi rokok yang itu mengandung madharat yang sangat banyak kepada fisik kita. Ini kewajiban yang keempat. Berikutnya,
Yang kelima, antu'niya bin nadhafah fi kulli syai' fil maskan wal malbas wal mat'am wal badan wa mahallil amal. Engkau memiliki perhatian, engkau memperhatikan tentang masalah kebersihan dalam segala sesuatu. At-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu diantara bagian daripada keimanan. Baik itu fil maskan, tempat tinggal kita, sebisa mungkin kita bersihkan, dan juga sebelum memilih tempat tinggal, pilih lingkungan yang kondusif, yang bersih, tidak dekat dengan tempat pembuangan sampah misalnya, tidak dekat dengan misalnya WC umum misalnya ya, kalau di kampung atau di perkampungan padat. Kemudian wal malbas, baju yang kita pakai, apalagi era pandemi ini, aturan prokesnya, kalau kita pakai baju, kita pakai keluar-luar, yang mana di situ disentuh banyak orang, misalnya kita pergi ke terminal ataupun ke stasiun, kita duduk-duduk di sana, maka tempat duduk yang kita duduki itu sudah diduduki oleh orang lain yang kita nggak tahu kesehatan mereka. Bisa jadi mereka terdampak penyakit virus ini, terus kita duduki, maka itu menjadi sarana penularan, maka harus dicuci pada saat kita masuk rumah. Wal mat'am, begitu pula terkait dengan tempat makan, harus bersih. Wal badan, fisik kita. Wa mahallil amal, tempat kerja kita. Faqad buniyad dinu 'ala nadhafah, agama ini dibangun di atas dasar kebersihan. Itulah yang harus kita perhatikan tentang masalah kebersihan, baik itu kebersihan secara fisik ataupun yang lebih utama rohani. Yang keenam, antakuna shadiqal kalimah wala takdzib abadan. Hendaklah engkau jujur dalam berkata, jangan sekali-kali berdusta, berbohong. Karena kalau kita satu kali bohong, itu akan diikuti oleh kebohongan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Hatta yuktaba indallahi annahu kadzab. Kalau kita bohong satu kali, maka tertulis citranya nanti di sisi Allah menjadi pendusta, pembohong. Kalau pembohong ini dulu hadisnya nggak diterima. Kadzab, pendusta atau orang yang sangat sering berbohong, itu hadisnya mardud, tidak bisa diterima. Kalau ada kepentingan yang terkait dengan masalah alasan-alasan tertentu kan, menurut Imam Nawawi ada 3 alasan kita boleh berbohong. Apa saja itu? Nah, yang pertama, pada medan perang, al-harbu khid'ah, yang namanya peperangan ini perlu strategi, tipu daya. Kalau berkata kepada orang-orang kafir, musuh Islam, ya tidak perlu mengatakan jujur, bahkan harus ada strategi kebohongan di situ. Boleh pada saat itu. Yang kedua apa? Berbohong kepada pasangan istri untuk apa? Menyenangkan. Bukan untuk yang maksiat ya, bukan, tapi untuk yang memberikan ketenangan kepada istrinya itu, atau kebalikannya kepada suaminya. Istri masak nggak enak, misalnya hambar, ya kita bilang, oh masya Allah masakannya lezat. Nah itu boleh. Dulu Rasulullah SAW pernah begitu ya, dikasih minum oleh Aisyah, dikasih minum, kemudian diminum oleh Rasulullah SAW semuanya. Aisyah saat itu bertanya, Rasulullah, biasanya Anda menyisakan sedikit untuk saya. Jadi kebiasaannya Nabi begitu, menyisakan sedikit untuk diminum di Aisyah ini. Nah saat itu langsung diminum habis oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ternyata kalau unlock sekarang lupa ngasih garam. Aisyah ini lupa ngasih kalau kopi ya, atau kalau teh
lupa ngasih mohon maaf bukan garam tapi gula ya, lupa ngasih gula sehingga pahit kalau itu kopi, kalau teh ya kecut lah atau hampir seperti itu. Jadi Nabi tidak mau supaya istrinya tersinggung ataupun merasa bersalah. Minuman yang biasanya dibagi kepada istrinya itu diambil semua, biarlah beliau yang merasakan penderitaan ataupun kesedihannya dirasakan secara positif saja dan berbagi kesusahannya kepada istrinya. Itulah luar biasa kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya. Kalau orang sekarang gimana kira-kira? Kasih minum tapi lupa tidak dikasih gula, langsung suaminya marah-marah ya, hanya dicicipi sedikit, istrinya suruh nghabiskan malah istrinya yang suruh nghabiskan. Masya Allah, itulah jauh sekali sikap kita sekarang ini dengan baginda Rasulullah SAW dulu. Jadi kalau kita berbohong antar suami istri boleh untuk tujuan kebaikan. Yang ketiga apa? Boleh berbohong dengan alasan mendamaikan dua orang saudara yang bertengkar. Islah, al-islahu bainan nas atau baina al-akhwaini, kita melakukan islah, perbaikan antara dua orang yang berteman atau bersaudara. Karena salah paham misalnya, terus kita kasih salam. Tadi saya menemukan fulan titip salam kepada antum. Nah, terus ketemu dengan sana, saya ketemu fulan titip salam atau salam balik kepada antum. Nah, itu menjadikan kebenciannya itu menjadi luntur dan menjadi terbuka hatinya dan memaafkan. Jadi pokoknya hal-hal yang itu tidak sesuai fakta tapi bisa mendamaikan antar saudara itu dianjurkan. Fa aslihu baina akhwaikum, lakukanlah kebaikan, perbaikan antara saudara kalian. Yang keenam, antakuna yang ketujuh ya, maaf, antakuna wafiyan bil ahdi, engkau menepati janji, wal kalimah wal wa'ad. Jadi satu kata ini ya, atau satu makna, menepati janji, kata-kata ataupun mau'id. Wa'ad itu wa'ad ya, sama dengan al-ahd ya, menepati janji yang sudah kita sampaikan, dan harus dengan mengucapkan insya Allah. Tidak boleh berjanji tanpa mengatakan insya Allah. Insya Allah saya akan datang ke rumah nanti sore. Itu harus ditepati. Fala tukhlif mahma kanati dzuruf, jangan mengingkarinya dalam kondisi apapun juga. Kalau ada udzur syar'i yang sangat mendesak, bilang, apalagi sekarang era medsos yang sangat mudah komunikasi, mohon maaf saya ada keperluan mendadak, tetangga samping rumah meninggal dunia misalnya, sehingga harus takziah atau mengurus jenazahnya. Mohon maaf ada keluarga saya yang sakit sehingga tidak bisa datang ke rumah antum. Mohon maaf karena ada udzur syar'i yang kira-kira itu posisinya lebih penting daripada kita menunaikan janji. Karena sebagai seorang muslim ini janji adalah hutang. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tunaikanlah akad itu, transaksi janji yang sudah kita laksanakan atau kita sampaikan kepada orang lain. Al muslimuna 'inda syurutihim, orang-orang muslim itu terikat dengan syarat yang sudah mereka sepakati. Sebisa apapun, semaksimal mungkin kita penuhi. Yang kedelapan, antakuna syuja'an azimal ihtimal, hendaklah engkau menjadi seorang pemberani dan tahan uji, tahan banting kalau istilah orang Indonesia, berani untuk membela kebenaran. Wa afdhal syaja'ati as-sarahatu fil haqqi wa kitmanu sirri, keberanian yang paling utama adalah sikap terus terang dalam hal kebenaran serta menyimpan rahasia. Jadi ini kebenaran atau keberanian yang mulia.
Dulu para sahabat secara fisik mereka biasa-biasa saja. Ibnu Mas'ud itu fisiknya kecil, betisnya kecil, dan beliau ahlul Quran, atau diantara penghafal Quran. Beliau punya keberanian. Pada awal-awal Islam, beliau membacakan Quran keras-keras di hadapan orang-orang Quraisy sampai mereka marah-marah dan memukuli Abdullah bin Mas'ud. Posisinya kecil, posturnya kecil, tapi keberaniannya luar biasa, sehingga mengalahkan yang besar-besar itu. Itulah keberanian harus kita miliki, bukan hanya keberanian dalam hal menanggung resiko dari dakwah kita, tapi juga gentleman bahasa kita ya, as-saraha fil haq. Keberanian untuk menyampaikan kebenaran, menyimpan rahasia, wal i'tiraf bil khata' ini. Objektif, terus terang pada saat kita mendapatkan kesalahan, mengakui kesalahannya, wal insiraf minan nafsi, serta adil terhadap diri sendiri, wa milkuha indal ghadab, dan menguasai diri kita pada saat marah. Laisa syadid bisur'ah, orang yang kuat itu bukan yang pandai atau kuat berduel saja. Walakinna syadid man yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang kuat dalam perspektif Islam itu adalah orang yang kuat untuk mengendalikan dirinya pada saat marah. Itulah wal kadhiminal ghaidha, itu termasuk ciri orang-orang yang bertakwa, bisa menahan amarah. Dia harus imbang di sini. Dia berani, tidak takut, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela, tapi juga diukur secara proporsional, tidak nekat, bodoh nekat. Kalau itu dulu pada zaman Nabi SAW dan juga mungkin sekarang ada di Palestina, ya insya Allah kalau bonek melawan orang-orang Yahudi Israel itu Allah yang membackupnya, memberikan pertolongan, melawan sekian banyak senjata hanya dengan tongkat atau dengan bambu runcing kalau pejuang kita dulu, atau di Palestina dengan batu-batu intifaudah itu Allah yang melemparnya. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Boleh kalau seperti itu, tapi kalau sekarang ini boneknya untuk urusan-urusan duniawi, ini konyol. Urusan sepele saja karena pergesekan salah paham antar sekolah sampai tawuran. Urusan hak milik apa saja sampai bunuh-membunuh misalnya. Ini konyol sekali ya. Generasi muda kita, tawuran-tawuran seperti itu tidak dibenarkan. Yang kesembilan, antakuna waquran tu'athirul jidda daiman. Hendaklah engkau menjadi orang yang memiliki wibawa. Waqur itu tenang, wibawa. Tu'athir, mengutamakan al-jidda daiman, kesungguhan selalu. Wala yamna'ukal waqar minal mizah, walaupun dalam hal kewibawaan itu tidak menghalangimu untuk bercanda as-shadiq, tapi bercandanya yang jujur, yang benar, tidak boleh ada kebohongan ya. Wadhahik, tertawa, fitabassum, dalam hal dengan tersenyum, silakan. Rasulullah SAW dulu, walaupun beliau mengutamakan keseriusan, kesungguhan, tapi ada sisi-sisi humorisnya. Ketika ada seorang wanita tua yang datang kepada beliau, ya Rasulullah, doakan kepadaku supaya masuk surga. Kata Rasulullah SAW, nek di surga nanti tidak ada orang tua. Nah, akhirnya sedihlah si wanita ini, mau meninggalkan majlis Rasulullah SAW. Akhirnya dipanggil lagi oleh beliau, nek memang tidak ada orang tua, karena sana nanti berubah menjadi muda semuanya, usianya sekitar 30-an tahun, 25, 30-an, 35 maksimal. Jadi orangnya walaupun meninggalnya usia tua, tapi nanti di surga itu muda selalu. Maka tertawa ya, wanita ini tertawa, Rasulullah pun juga tertawa. Itulah humor yang mendidik,
selama itu bermanfaat boleh, tapi jangan terus-menerus ya, bahkan cenderung guyonannya itu mengandung unsur kebohongan, mengada-ada. Dan ini bukan hanya di perkataan kalimat secara langsung ya, kadang-kadang kita juga ikut membuat cerita-cerita lucu di media sosial. Bagi yang menggunakan alat komunikasi HP itu, kalau mungkin tidak bisa membuat sendiri, kadang-kadang dikopas. Ada humor dari grupnya, dikopas kepada grup lain, padahal humornya itu isinya kebohongan. Berarti dia ikut berkontribusi dalam hal menyebarkan berita bohong itu, mengada-ada. Ini bahaya ya. Semua itu ada pertanggungjawabannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah keluar lafaz dari kita kecuali ada pencatatnya, pengawasnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah ikut-ikutan mengikuti taklid apapun, share macam-macam. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, kemudian penglihatan, hati kita semuanya ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke-10, antakuna syadidal haya. Daqiqash syu'ur. Hendaklah engkau memiliki rasa malu yang kuat. Al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah bagian daripada keimanan. Daqiqash syu'ur, memiliki perasaan yang halus, sensitif, baper yang positif ya, bukan baper yang cengeng, bukan ini, tapi sensitif, gampang menangis, gampang luluh hatinya pada saat mendengarkan nasihat. Azimat ta'atsur, yang peka terhadap fil hasan wal qabah. Jadi dia memiliki kepekaan, sensitivitas dalam hal kebaikan maupun keburukan. Tasurul awal, pada saat kita mendapatkan kebaikan kita bergembira. Wa tata'allamu lisani, pada saat kita mendapatkan keburukan kita merasa sedih, merasa terluka. Jadi punya sensitivitas. Ini katanya dengan hati. Kalau hati kita lagi bersih, lagi enak, lagi halus, insya Allah mudah kita menerima nasihat, menerima kritikan, masukan yang baik-baik, melihat fenomena kehidupan nyata yang itu sangat menyentuh, itu kita mudah dan bertambah iman. Tapi kalau hatinya sedang keras, hatinya sedang dalam kondisi sakit, walaupun menghadiri pemakaman itu tidak ada bekas-bekas sama sekali, dia tidak merasa satu saat akan dimakamkan seperti itu, bahkan mungkin tertawa-tertawa pada saat takziah, pada saat menguburkan itu tertawa-tertawa. Nah, ini bahaya ya. Dan juga yang bahaya adalah pada saat kita atau seseorang melakukan keburukan itu tidak ada sensitifnya sama sekali, terus-menerus berkubang dalam dosa dan maksiat. Nah, sebagai seorang dai harus malu. Kita kadang-kadang melaksanakan maksiat di hadapan orang itu nggak malu, kita punya malu. Tapi kalau sendirian itu kita tidak punya malu. Berarti kebalik ini. Kalau kita sendirian, kita tidak ingat Allah Ta'ala mengawasi kita. Kalau kita melakukan maksiat, berarti kita jadikan Allah sebagai zat pertama saksi atas perbuatan maksiat yang kita lakukan sebelum orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ini peringatan untuk kita semuanya. Wa an takuna mutawadhi'an fi ghairi dhillah. Dan hendaklah engkau menjadi orang yang tawadhu, yang rendah hati, tanpa harus menjadi hina. Wala khunu'in, dan juga tidak harus menjadi rendah. Wala malakin, dan tidak menjilat. Apa menjilat? Oportunis ya. Jadi rela untuk melakukan apa saja demi menyenangkan atasannya atau teman setianya atau siapapun lah. Dia rela bermuka dua, rela untuk menjadi semacam bunglon. La takun imma'ah, janganlah kamu menjadi seperti bunglon.
In ahsanan nas ahsantum, kalau mereka orang-orang itu baik, kalian baik ikut-ikutan. Wa in asa'an nas asa'tum, kalau mereka buruk, kamu menjadi buruk. Ini tidak punya kepribadian. Wa anta tluba aqal min martabatika li tasila ilaiha. Ini penting, kalimat terakhir ini luar biasa menurut saya, kalimat yang betul-betul halus. Wa anta tluba, dan hendaknya engkau menuntut posisi aqal min martabatika, yang lebih rendah daripada martabatmu, litasila ilaiha, agar engkau dapat mencapai martabatmu yang sesungguhnya. Artinya apa? Harus tahu diri. Percaya diri boleh, tapi jangan kelewatan. Harus tahu diri. Tahu diri itu ya tawadhu lah bahasa kita ya. Tahu diri dengan kapasitas kita, kemampuan kita seperti apa. Walaupun juga tidak boleh minder. Kalau minder berarti nggak punya PD ya, nggak punya kepercayaan diri. Jadi kalau misalnya kita punya posisi jabatan tertentu, kapasitas tertentu, kita jangan meminta yang lebih daripada kemampuan dan kapasitas posisi kita di situ. Ya kalau dalam bahasa apa itu, peribahasa besar pasak daripada tiang. Maksudnya itu antara kemampuan yang kita miliki dengan beban yang kita tanggung itu tidak imbang. Itu bahaya. Orang-orang yang tidak pada kapasitasnya mendapatkan amanah tertentu, ini akan mendapatkan kehancuran. Fantadiri sa'ah itu ya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Kalau urusan itu dipegang kepada orang yang tidak punya kapasitas kemampuan, maka tunggulah kehancurannya. Ini luar biasa kalimat wa anta tulub aqal min martabatika litasila ilaiha. Yang ke-11, antakuna adilan. Hendaklah engkau menjadi seorang yang adil, yang objektif, sahihal hukmi, yang memutuskan hukum dengan benar, fi jami'il ahwal, dalam segala keadaan. Terutama ya kalau para santri ini ada organisasi siswa, kita namanya OSADU, sekolah lain ada namanya OSIS ya. Harus objektif dalam memberikan hukuman, memutuskan hukum harus benar. Jangan asal-asalan, jangan serampangan, karena ini akan bisa berdampak. Kalau kita memberi hukuman tidak tepat, ini akan berdampak, akan menjatuhkan psikologis. Ibaratnya kita membunuh semut di atas kaca dengan palu, kira-kira gimana? Yang mati bukan semutnya, tapi kacanya yang pecah. Itu yang harus diperhatikan ya. Adik-adik kelas kita, para santri baru ataupun mungkin yang lebih agak lama sedikit yang ada di bawah kelas para senior itu, mereka punya potensi yang sangat besar di masa yang akan datang. Jangan matikan potensi mereka dengan sikap-sikap arogan dari kakak kelasnya yang kebetulan punya amanah untuk ngurus mereka. Kalau arogan nanti dibalas ya, turun menurun, nggak ada terputus rantai. Rantainya itu nggak bisa terputus. Nanti adik kelasnya teringat, akan menjadi mental block. Saya dulu pernah diperlakukan oleh kakak kelas saya, disuruh push up sampai 1000 kali misalnya. Malam-malam jam 1 ya, disuruh push up 1000 kali. Maka nanti kalau saya jadi pengurus akan balas dendam kepada adik kelasnya. Nah, misalnya begitu. Berarti si A ini yang mengawalinya itu telah melakukan sunnah sayyi'ah, contoh yang buruk, diikuti oleh generasi sesudahnya, dan terus-menerus dia punya andil dalam hal kemaksiatan, dosa itu. Hukumannya macam-macam lah. Ini hukuman-hukuman yang tidak mendidik sudah kita tekankan. Tidak boleh menghukum fisik. Ya kalau sekedar memperingatkan, dicawil dikit, nggak apa-apa. Tapi kalau fisik yang berlebihan, yang itu bisa membekas di dalam hati mereka, sanubari mereka, ini bahaya. Itu sangat menyakitkan. Jadi tidak boleh berhukum dengan landasan kebatilan, jadi harus adil. La yunsikal ghadabul hasanat. Jangan sekali-kali kemarahan membuatmu lupa terhadap kebaikan-kebaikan
yang dilakukan oleh orang lain. Wala taghdi ainur ridha 'anis sayyi'at. Janganlah keridhaan itu menyebabkan matamu buta dari melihat keburukan. Inilah manusiawi ya. Kalau sudah saking cintanya, saking senengnya dengan orang lain, keburukannya hilang semua. Kebalikannya kalau sudah punya marah, sudah punya catatan buruk kepada orang lain, kebaikannya hilang semua. Itu tidak boleh ya. Wala tahmilukal khusumah ala nisyanil jamil. Dan janganlah menjadikan kamu permusuhan itu menjadikan kamu membawamu lupa terhadap jasa baik orang lain. Wa taqul al-haq, dan kau mengatakan kebenaran walau kana ala nafsika aw ala aqrabin nas ilaika wa in kana murran. Hendaklah engkau berkata benar meskipun itu merugikan dirimu sendiri, orang yang paling dekat denganmu, atau meskipun itu pahit rasanya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Ya ibaratnya pahitnya obat lah. Mungkin awalnya pahit tapi dampaknya insya Allah akan menyehatkan atau memberikan kesembuhan. Yang ke-12, antakuna aziman nasyat mudarriban 'alal khidmatil 'ammah. Hendaklah engkau menjadi orang yang banyak beraktivitas. Mudarriban, yang terlatih, atau mudarroban namanya, yang terlatih 'alal khidmatil 'ammah, memberikan pelayanan sosial. Tash'uru bi sa'adati wa surur. Kamu merasakan kebahagiaan dan senang idza stata'ta an tuqaddima khidmatan li ghairi. Apabila kamu berhasil memberikan bantuan kepada orang lain minan nas, dari orang-orang. Fata'udul marid, kamu bisa menyenguk orang sakit. Wa tusa'idul muhtaj, membantu orang yang membutuhkan. Wa tahmilud dha'if, kamu bisa memberikan tanggung atau menanggung kepada orang yang lemah. Wa tuwasil mankub, engkau bisa meringankan beban orang yang tertimpa musibah. Walau bil kalimatit thayyibah, meskipun dengan ucapan-ucapan yang baik. Memberikan motivasi ya. Kita nggak bisa ngasih uang, tapi memberikan doa, memberikan harapan-harapan positif, harapan yang baik. Itu penting. Wa tubadir ta'iman ilal khairat, kamu bersegera selalu untuk menuju kepada kebaikan. Inilah yang disebut ibadah sosial ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya adalah yang paling memberi manfaat kepada orang lain. La'an yamsya atau la'an yamsya ahadukum fi hajati akhihi khairun lahu min an ya'takifa fi masjidi hadza syahran aw kama qala. Seandainya ada seseorang yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, membelikan kebutuhan saudaranya, atau ingin saudaranya punya keperluan apa, diadvokasi, walaupun berhasil atau tidak berhasil itu urusan nanti ya. Tapi dia sudah punya keinginan untuk membantu saudaranya, maka itu lebih baik daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Siapa yang bisa iktikaf di Masjid Nabawi Madinah, apalagi era saat ini susah untuk berangkat ke sana, 1 bulan penuh, itu tidak lebih baik daripada membantu saudara kita, memberikan bantuan sekecil apapun, apakah membelikan es krim misalnya, atau membelikan jarum yang dibutuhkan untuk menjahit bajunya, atau membelikan kancing untuk bajunya. Pokoknya tidak dilihat nilainya, yang penting lihat niatnya, iktikad baiknya kepada orang lain. Itu bantuan kepada orang lain sangat penting. Baik, kita teruskan sampai insyaallah ke 15 ya. Kewajiban ke-13, antakuna rahimal qalbi. Engkau harus memiliki pribadi yang berhati lembut, kariman, yaitu dermawan, samhan, lapang dada, ta'fu wa tasfahu, kamu pemaaf serta melupakan kesalahan orang lain, wa talinu, memiliki sifat lemah lembut, wa tahlimu, bijak, santun, wa tarfuku bil insan,
memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama manusia wal hayawan dan juga hewan. Jamilal muamalah, memiliki muamalah yang bagus, interaksi yang bagus, pergaulan yang bagus kepada sesama manusia. Hasanas suluk, baik akhlaknya ma'an nasi jami'an, kepada semuanya. Muhafidhon alal adab al-islamiyah, senantiasa menjaga akhlak-akhlak, etika-etika Islam. Al-ijtimaiyah, yang terkait dengan masalah sosial. Fatarhamus shaghir wa tuwaqirul kabir, kamu menyayangi yang lebih muda, memuliakan, menghormati yang lebih tua. Wa tafsahu fil majlis, tafassuh, berlonggar-longgar dalam majelis. Wala tatajassas, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala taktab, jangan berghibah. Wala taskhab, dan juga jangan teriak-teriak seperti orang stres itu. Tidak beradab gitu ya, seperti hidup di hutan saja ya. Di pondok, di majelis ilmu kok teriak-teriak, tak boleh ya. Wa tasta'dzin fil dukhul wal insiraf, kamu melakukan izin ya, minta izin pada saat masuk ataupun mau keluar, itu izin, ada majelisnya. Inilah sebuah sikap yang sangat penting dimiliki oleh setiap dai. Hatinya lembut, hatinya lapang dada, tidak punya dendam sama sekali. Semuanya disikapi dengan positif, lapang dada, senantiasa memaafkan segala kesalahan. Inilah yang dulu menjadikan seorang sahabat mendapatkan jaminan surga. Suatu saat di majelis sore-sore itu, Rasulullah SAW bersama para sahabat duduk. Beliau menyampaikan, akan melewati majelis kita ini seseorang yang nanti dia masuk surga. Maka lewatlah orang dengan performa yang sederhana, lewat di majelis itu. Besoknya lagi Rasulullah bersama para sahabat di majelis itu, kalimatnya sama, dan orang yang lewat juga sama sampai 3 hari berturut-turut. Akhirnya Abdullah bin Amr, atau dalam riwayat disebutkan Abdullah bin Umar, penasaran ini, datang kepada rumah temannya ini, seolah-olah ada masalah di keluarganya, menginap izin 3 hari di sana, saya ada masalah keluarga. Jadi ini bohong ya, tapi bohongnya untuk positif tadi. Sehingga dia mengamati selalu apa sih mulai bangun tidur sampai tidur itu yang dilakukan orang ini. Amalannya nggak ada yang istimewa. Dia mulainya biasa, tilawah Quran juga pas-pasan, zikirnya juga biasa. Akhirnya pada hari ketiga saat Abdullah bin Amr itu mau izin, wahai saudaraku, saya sebenarnya nggak ada masalah di keluarga, tapi saya ingin tahu apa yang antum lakukan. Karena Rasulullah telah memberitakan kamu masuk neraka nanti, mohon maaf, masuk surga ya. Ya, masuk surga nanti, innaka min ahlil jannah. Apa kira-kira amal yang andalanmu itu apa? Maka orang ini menyampaikan, wahai saudaraku, saya mau ngasih tahu, tapi dengan syarat, jangan ceritakan namaku kepada orang lain sebelum aku meninggal. Ternyata Abdullah bin Amr lebih dulu meninggal, sehingga tidak sempat dikisahkan siapa nama orang ini. Apa kesimpulan daripada amalnya itu? Dia menyampaikan, saya pada saat hari-hari malam itu mau tidur, tidak pernah punya rasa jengkel sama sekali kepada siapapun yang saya lakukan muamalah pada hari ini. Mungkin dia berkata tidak senonoh, atau mungkin dia menyakiti, mungkin dia mendolimiku, saya berlapang dada memaafkan semua kesalahan mereka pada hari itu. Nah, rupanya inilah sebuah rahasia ya, bagaimana di surat Al-An'am ayat 134, wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan kepada orang lain, itulah ciri orang yang bertakwa, yang tidak punya rasa dendam. Yang ke-14, antujidal qiraah wal kitabah, kamu serius meningkatkan kemampuan dalam hal baca tulis. Wa antukthir minal mutola'ah, memperbanyak bacaan, referensi sebanyak-banyaknya yang baik-baik. Wa antakuna li nafsika maktabatan khassah mahma kanat shaghira, punya perpustakaan khusus, perpustakaan pribadi walaupun kecil. Wa antatabahhar fi ilmika, kamu harus memperluas. Tatabahhar artinya memperdalam ya, dari kata-kata bahar, memperdalam keilmuanmu. Mau konsentrasi di bidang akidah, silakan, mutakhasis di situ. Mau konsentrasi bidang syariah, silakan.
Kemudian wafat nikah serta keahlianmu. In kunta min ahlil ikhtisas, kalau kamu termasuk orang yang punya keahlian. Wa antulimma bisyu'unil islamiyah, kamu harus benar-benar mengenal permasalahan umat Islam ini secara umum, al-amah, ilmaman, sebuah penguasaan yumkinuka min tasawwuriha, yang memungkinkanmu untuk memiliki gambaran tentang persoalan umat, wal hukmi 'alaiha, mensikapinya, menghukuminya dengan baik, yattafiqu ma'a muqtadayatil fikrah, sesuai dengan tuntutan fikrah Islamiyah. Jadi paham konstelasi tentang permusuhan hak dan batil, di mana dia bersikap itu sikap yang benar. Kalau nggak paham peta konflik, peta permasalahan umat, dia gagap nantinya ya. Jadi punya pengetahuan yang luas tentang masalah fikrah yang sekian banyak di dunia ini. Ini yang terakhir untuk sesi ini. Insya Allah masih ada beberapa poin lagi. Kewajiban ke-15, antuzawila amalan iktisadiyan mahma kunta ghaniyan. Kamu harus membiasakan diri menekuni usaha ekonomi betapapun kayanya engkau. Jadi punya bisnis sekecil apapun. Apakah jual madu, jual habas sauda, rajat apa itu? Ya, boleh, silakan asalkannya halal ya. Wa antuqdim al-amal al-hurra, mendahulukan yaitu amalan profesi yang hur. Ya, kalau di sini adalah wira swasta. Mahma kana dhailan, walaupun itu sepele, walaupun sederhana. Karena apa? Kalau kita wira swasta itu waktunya fleksibel, tidak terikat, sehingga ruang dakwah kita juga tidak terikat. Wa antazujja bi nafsika fihi mahma kanat mawahibuka al-ilmiyah, dan harus terjuni bidang ini bagaimanapun bakat ilmiahmu. Kita boleh punya bakat ilmiah menjadi ustadz penceramah, tapi sebisa mungkin juga punya usaha. Banyak para ustadz yang ahli di bidang ilmu, tapi juga dia ahli di bidang yang terkait dengan masalah pekerjaan, profesi. Dulu Abu Hanifah, dia samping seorang ulama besar, dia juga pedagang kain yang menjual di pasarnya, dan itu diwarisi juga dari ayah. Jadi walaupun para ulama ini ahli di bidang ilmu apapun, tapi tidak meninggalkan profesi dan pekerjaannya. Itulah, sekaya apapun mahma kunta ghaniyan, sebanyak apapun kita kekayaannya, mungkin dari warisan, mungkin dari sisi dari pegawai misalnya, silahkan, tapi tidak melupakan sisi kaitannya dengan wira swasta tadi. Al-amal biyadihi, mendapatkan pekerjaan dari dirinya sendiri, itu utamanya, keutamaan fadilahnya sangat banyak. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. InsyaAllah sesi berikutnya akan kita lanjut pekan depan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran, keringanan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, InsyaAllah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan yang baik semuanya, dan kita diberikan hidayah Allah Ta'ala, dan kita insyaAllah mendapatkan husnul khotimah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.